Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim dari kelas PJKR 2D dengan NIM 62131111034. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi saya, yaitu supervisi pendidikan. Pengertian dari supervisi pendidikan: orang melaksanakan pekerjaan supervisi tersebut disebut dengan supervisor. Supervisi adalah sebuah kegiatan yang mencakup kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institut. Adapun beberapa ahli mengatakan, seperti misalnya Kimblewicz, merumuskan bahwa supervisi adalah sebagian bantuan pengembangan situasi belajar mengajar dalam sebuah institut agar lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu layanan atau bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru-guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kondusif. Prinsip supervisi pendidikan: yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berlandaskan suatu yang kokoh atau kuat, serta dapat pula disimpulkan kepadanya, bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidik Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengalaman sila-sila Pancasila tersebut, murni dan konsekuen. Yang kedua, prinsip praktis. Prinsip praktis itu seperti sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor atau pendidik di Indonesia, maka dalam melaksanakan keseharian itu berpedoman pada prinsip-prinsip positif dan prinsip negatif. Misalnya, prinsip positif yaitu merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar hasil dalam pembinaan supervisi harus konstruktif dan kreatif, dan harus mampu membangun pendidikan dan ke arah yang lebih baik dengan mengembangkan aktivitas daya kreasi dan inisiatif orang-orang yang disupervisikannya untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip negatifnya seperti merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi. Supervisi tidak boleh melaksanakan kemauannya kepada orang-orang yang disupervisikan, berikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksi-instruksinya. Jangan menonjolkan jabatan atau kekuasaan yang tidak menghambat kreativitas bahwasannya, dan tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi seperti keluarga, sahabat, serta hendaknya tidak mampu menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidik itu. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah dalam sekolah itu atau dalam menghadapi siswa supaya dapat membantu siswa yang lebih baik gitu. Dan fungsi supervisi pendidikan yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, usaha-usaha sekolah meliputi usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, usaha-usaha bagi penutupan jabatan setiap guru ingin membentuk jabatan lainnya, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, dan lain-lain.
Tipe supervisi pendidikan ada 5. Yang pertama ya otoritis, supervisi membentuk segalanya gitu. Demokratis, mementingkan musyawarah, mufakat dan pekerjaan atau golongan atau gotong royong secara kekeluargaan. Yang ketiga, demokratis semua. Dalam praktiknya sering dapat seorang supervisor yang membuat seolah-olah demokrasi seperti mengandalkan rapat untuk musyawarah suatu permasalahan. Tetapi dalam rapat itu supervisor berubah memaksa atau merencanakan keinginan untuk diikuti bahwasannya dengan cara atau muslihat yang harus dan licin. Yang keempat, meliputi diplomatis, mengarahkan orang-orang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dihendaki supervisi dengan cara muslihat. Yang kelima, laissez-faire, memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Objek supervisi pendidikan. Adapun objek dari supervisi pendidikan itu seperti yang pertama misalnya pembinaan personil. Kepala sekolah, guru, staf sekolah, peserta didik. Yang kedua, pembinaan non personil. Pembinaan non personil ini seperti bangun dan perabotan sekolah, alat pembelajaran yang terdiri dari buku, alat peraga, dan laboratorium. Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu pengertian prinsip, tujuan, fungsi, tipe, dan objek supervisi pendidikan adalah ulas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya supervisi pendidikan merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisi kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, kondusif di wilayah sekolah dan mencapai tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu, supervisi pendidikan perlu dilakukan dan diterapkan karena merupakan suatu tuntutan terhadap pendidik sekolah sehingga dapat berkembang dengan baik dan tujuan sekolah dapat terancang dengan baik pula ke depannya. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzan Hakim